Praktis 1 di Austin memberikan gambaran betapa serunya di balapan malam nanti. Karena dalam perebutan Q2 saja semalam, jarak antara pembalap dan antar posisi sangatlah tipis. Ini berarti nanti di kualifikasi maupun balapan utama persaingan akan sangat ketat. Terlebih ada nama-nama kuat di barisan 10 besar. Ada Marc Marquez, Bezzecchi, Martin, Pecco, De Gia, Ducati terkuat saat ini, dan ada kejutan dari Enea Bastianini dan Luca Marini. Tak lupa ada Acosta di sana. Namun sayang Acosta mendapatkan penilaian bahwa Acosta terlalu sombong. Dan Alex Marquez yang secara tidak langsung mengonfirmasi bahwa sebenarnya pernyataan Pecco 2025 itu memang benar. Bukan Pecco yang turun performa, tapi memang motornya yang kurang bagus. Waduh, apakah ini pertanda bahwa performa Alex Marquez tak akan sekuat tahun sebelumnya? Dan apakah dia lebih pro Pecco daripada Marc Marquez? Dan juga ada dari Jorge Martin dan Ogura yang siap mengacak-acak Ducati. Seperti apa lengkapnya? Kita bahas. Hari pertama di Austin membuka sedikit gambaran bagaimana peta persaingan nanti malam. Yang jelas tidak ada Yamaha di sana. Honda yang diwakili konsistensi oleh Luca Marini sebelumnya memiliki target mengincar posisi 6 besar. Ternyata hal itu satu langkah sudah mendekati kenyataan. Di mana di antara 3 Honda lainnya, Marini menjadi satu-satunya yang mampu masuk ke 10 besar. Dalam artian lolos ke Q2. Bukan pembalap andalan memang, namun jika dilihat dari rekornya, kekonsistenan Marini ini menjadi pembeda. Dan mungkin saja jika nanti Joan Mir dan Johann Zarco mampu menembus Q2, maka Honda akan bisa melawan lebih di pertarungan Austin nanti. Namun tak hanya itu, jika kemarin-kemarin hanya Acosta saja yang mewakili KTM, kini Enea Bastianini yang sebelumnya nampak selalu kesulitan di balapan kemarin, nampak sudah bisa menempatkan dirinya di jajaran 10 pembalap tercepat. Enea Bastianini menjadi penutup 10 besar di hari ini. Sebuah peningkatan yang cukup drastis mengingat dia bahkan tidak nyaman dengan motornya di balapan-balapan sebelumnya. Kini mampu tampil apik. Jika Enea kembali menemukan sentuhannya seperti di Gres ini, mungkin ini saatnya dia menempel ketat Acosta. Karena Vinales mengundurkan diri dan Binder nampaknya semakin jauh di belakang. Dan tak bisa kembali ke barisan depan bahkan sejak tahun lalu. Dan juga Ducati. Dengan 4 pembalapnya, tentu ini akan mengisi 40% posisi di grid depan. Dengan Pecco yang perlahan mulai kembali menemukan ritmenya. Dan jika Pecco kembali ke pola lama, agak lambat panas, dan mulai tune-in di balapan ini, maka tentu itu akan menjadi ancaman bagi Aprilia ke depan. Karena seperti yang kita tahu pada tahun 2023 dan 2024, begitu Pecco nyetel dengan Ducati, maka kecepatan Ducati menjadi sangat dominan. Bahkan tak hanya di dia saja, hampir di semua pembalap. Yang berarti motornya sudah bisa digunakan untuk semua orang. Dan tentunya dengan Marc Marquez yang masih menjadi penguasa Amerika, ini bukan hal yang mudah bagi Aprilia untuk mengalahkannya. Namun Aprilia juga tak kalah kuat. Dengan mengirimkan 3 dari 4 wakil pembalapnya, uniknya 2 diantaranya adalah Ogura yang memiliki rekor baik di Austin dan Jorge Martin yang tahun lalu kesulitan karena cedera. Dan juga tentu Bezzecchi sang penantang konsisten di barisan depan. Ogura bahkan menyatakan tantangannya di Austin. Dia akan menyulitkan Marc Marquez nanti, dalam tanda petik. Dan Martin juga tak ragu menantang dominasi Ducati. Dan Bezzecchi memiliki kenangan indah di sini. Jika hal itu dikombinasikan, maka bukan tak mungkin Ducati tak akan sendirian di barisan depan. Dan para penantang kini memiliki kekuatan yang tak jauh berbeda. Jadi pertarungan tentu akan seru nanti malam. Nah, di berita selanjutnya ini, ada pernyataan-pernyataan yang membongkar beberapa fakta. Di antaranya Alex Marquez yang secara tidak langsung mengatakan sebenarnya Pecco lah yang benar tahun lalu. Bukan dia yang menurun, tapi memang motor GP25 yang tak lebih baik dari GP26 dan ini memang lebih buruk dari versi sebelumnya GP24. Dan juga ada pernyataan tentang Ogura dan Martin dari Aprilia untuk Ducati. Dan Acosta yang dikatakan bahwa dia adalah pembalap yang sombong. Benarkah? Kita mulai dari Aprilia dulu. Jorge Martin datang ke Circuit of the America, Austin, bukan sekedar menjalani satu seri balapan biasa. Dia membawa satu misi besar, membuktikan bahwa keputusannya meninggalkan Ducati adalah langkah yang tepat. Sejak awal, Martin memang sudah yakin bahwa Aprilia adalah satu-satunya tempat yang bisa memberinya peluang nyata untuk menantang dominasi Ducati bukan hanya bersaing tapi benar-benar melawan.
keyakinan itu kini mulai menemukan bentuknya. Hasil di Brasil menjadi fondasi penting. Bukan sekedar dua podium beruntun, tapi bagaimana dia mulai menyatu dengan RSGP. Feeling terhadap motor semakin kuat, kepercayaan diri meningkat, dan yang paling penting dia mulai merasakan bahwa motor ini mampu bertarung di level yang sama dengan Ducati. Apa yang dulu terdengar seperti keyakinan berani, kini perlahan berubah menjadi kenyataan di lintasan. Dengan modal itu, Austin menjadi panggung pembuktian berikutnya. Martin sadar betul bahwa Circuit of the America adalah salah satu sirkuit yang paling menuntut secara fisik, dengan layout panjang, teknis, dan menguras tenaga. Kondisinya pun belum sepenuhnya ideal, namun hal ini tidak mengubah pendekatannya. Dia tetap datang dengan target yang sama, memberikan segalanya dan terus membangun koneksi dengan Aprilia. Karena baginya, jika dia bisa kompetitif di trek seberat ini, maka dia bisa bersaing di mana saja. Di titik ini, Martin bukan lagi pembalap yang sekedar mencoba peruntungan di tim baru. Dia datang dengan keyakinan bahwa dia kini memiliki paket motor yang tepat untuk menantang dominasi yang selama ini hampir terlihat tak tergoyahkan. Keputusan yang dulu dianggap beresiko, kini mulai terlihat sebagai langkah visioner. Namun, cerita di Austin tidak berhenti di Martin. Di tengah upayanya membuktikan diri, muncul satu nama yang juga mencuri perhatian, Ai Ogura. Tanpa banyak sorotan, Ogura justru datang dengan kepercayaan diri tinggi. Dia merasa sudah cukup dekat dengan Marc Marquez, bukan hanya dari sisi hasil, tapi juga dari performa di lintasan. Yang membuatnya menarik, Ogura merasa cepat di semua bagian trek. Bukan hanya unggul di satu sektor, tapi memiliki konsistensi di seluruh lintasan. Ini menunjukkan bahwa dia mulai menemukan keseimbangan penting antara adaptasi, feeling, dan kepercayaan diri. Di sirkuit seperti Austin yang menuntut kesempurnaan di setiap sektor, hal seperti ini bisa menjadi faktor pembeda besar. Ogura mungkin belum menjadi sorotan utama, namun potensi gangguan yang dia bawa mulai terasa nyata. Dia hadir sebagai variabel tak terduga di tengah pertarungan yang selama ini berpusat pada nama-nama besar. Akhirnya, semua cerita ini bertemu di satu titik. Martin datang untuk membuktikan bahwa Aprilia adalah senjata yang tepat untuk menantang Ducati. Dan sejauh ini arah ceritanya mulai mendukung keyakinannya. Di sisi lain, Ogura mulai mendekat sebagai ancaman baru dengan performa yang makin solid. Dan di tengah semuanya, Ducati tetap menjadi patokan utama yang ingin dijatuhkan. Austin pun berubah menjadi lebih dari sekedar balapan. Ini adalah momen pembuktian. Jika Martin kembali mampu menekan Ducati, maka narasi bahwa keputusan tepat akan semakin kuat. Namun jika saat yang sama Ogura benar-benar mampu mendekat dan mengganggu barisan depan, maka persaingan musim ini tidak lagi sederhana, melainkan tanda bahwa perubahan besar sedang mulai terjadi. Sedangkan ada pernyataan mengejutkan dari Marquez yang menegaskan bahwa Pecco lah yang benar. Pernyataan Alex Marquez ini secara tidak langsung seperti mengonfirmasi apa yang sebelumnya sudah disuarakan keras oleh Pecco Bagnaia, bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan karakter motor Ducati versi saat ini, terutama soal rasa percaya diri saat didorong hingga batas maksimal. Alex Marquez menggambarkan situasinya bukan sebagai satu masalah tunggal, melainkan kombinasi faktor yang saling berkaitan, dan ujungnya berdampak langsung pada feeling di atas motor. Dia bahkan mengakui bahwa arah pengembangan yang diambil tim dalam beberapa seri terakhir justru tidak membawa hasil. Sampai akhirnya, mereka terpaksa mundur ke basis setelan lama demi mendapatkan kembali sensasi yang lebih familiar. Disinilah mulai terlihat benang merahnya. Masalah utama yang dia rasakan ada di fase pengereman dan saat memasuki tikungan, area krusial yang seharusnya menjadi kekuatannya. Namun kini justru menjadi titik lemah. Bukan hanya dari sisi depan, tapi juga stabilitas belakang yang membuat motor terasa tidak konsisten. Ketika motor kehilangan stabilitas di momen sepenting ini, efeknya bukan hanya soal waktu lap, tapi langsung menghantam kepercayaan diri pembalap. Dan ini yang paling menguatkan narasi sebelumnya. Alex secara terang-terangan mengakui bahwa ketika dia mencoba mengendarai motor sesuai insting dan gaya alaminya, yang seperti dia lakukan di GP24, mendorong lebih tajam dan lebih agresif, hasilnya bukan peningkatan performa, melainkan crash. Artinya, batas motor ini bukan hanya sulit dicapai, tapi juga tidak memberi toleransi ketika dilewati. Alih-alih memberikan kepercayaan diri, saat ditekan, motor justru menghukum pembalapnya. Akibatnya, dia terpaksa mengubah pendekatan. Dari yang seharusnya menyerang, kini menjadi lebih defensif. Bukan karena pilihan strategi, tapi karena terpaksa akibat tidak adanya rasa aman di atas motor. Dia sendiri mengakui bahwa sentuhan dan feelingnya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dan ini adalah pukulan besar bagi performa. Di titik ini, apa yang dikatakan Alex Marquez terasa seperti validasi nyata terhadap keluhan Bagnaia di tahun lalu. Bahwa masalah utama Ducati saat ini bukan sekedar kecepatan murni, melainkan karakter motor yang tidak lagi memberikan kepercayaan diri saat dipacu di limit. Ketika pembalap harus menahan diri untuk menghindari crash, maka potensi maksimal motor tidak akan benar-benar keluar. Meski begitu, Alex tak menunjukkan sikap realistis. Dia tahu bahwa untuk saat ini, solusi terbaik bukan memaksakan potensi motor, melainkan beradaptasi, mencari ritme dan menjaga konsistensi, dan membangun kembali kepercayaan diri secara perlahan. Fokusnya bukan lagi pada lap sempurna,
tapi bagaimana kompetitif tanpa mengambil resiko berlebihan. Dan di situ gambaran besarnya semakin jelas. Ducati mungkin masih cepat, tapi jika dua pembalapnya mulai merasakan hal yang sama, kehilangan kepercayaan diri saat menekan motor, maka ini bukan lagi masalah individu. Ini adalah sinyal bahwa ada karakter dasar motor yang belum sepenuhnya klik. Pada akhirnya, musim ini bukan hanya soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling percaya diri untuk menekan batas. Dan untuk saat ini, dari apa yang diungkapkan Alex Marquez, Ducati justru masih mencari kembali rasa itu. Dan target runner-up seperti tahun lalu, sepertinya bukan target realistis untuk tahun ini. Dan tak hanya itu, berita kali ini ada Acosta yang dinilai terlalu sombong. Penilaian dari Loris Reggiani soal Pedro Acosta membuka satu sudut pandang yang cukup tajam. Bahwa di balik talenta luar biasa yang dimilikinya, ada sikap yang dinilai terlalu sombong dan mulai mencolok di mata pengamat. Reggiani sendiri sebenarnya tidak meragukan kemampuan Acosta sedikit pun. Dia bahkan mengakui bahwa secara murni, sebagai pembalap, Acosta adalah fenomena. Gaya pengeremannya agresif, cara masuk tikungan sangat berbeda. Dia mampu menciptakan gap yang jelas dibandingkan pembalap lain. Dalam hal performa di atas motor, hampir tidak ada celah untuk dikritik. Namun justru karena levelnya sudah setinggi itu, sorotan mulai bergeser ke hal lain, yaitu sikap dan pembawaan dirinya. Reggiani menilai bahwa dalam beberapa kesempatan, terutama saat wawancara, Acosta menunjukkan attitude yang terkesan berlebihan. Dia menyebutnya terlalu sombong, bahkan menggambarkan bagaimana cara Acosta membawa dirinya di depan kamera terasa lebih seperti ingin menunjukkan karakter daripada sekedar menjadi dirinya sendiri. Bagi Reggiani, ini bukan sekedar soal gaya, tapi soal kesan yang ditinggalkan. Disinilah kontrasnya terlihat jelas. Di satu sisi, Acosta adalah talenta langka, pembalap yang secara teknik bisa melakukan hal-hal yang tidak banyak orang mampu. Tapi di sisi lain, ada kesan bahwa kepercayaan diri yang dia miliki mulai melewati batas dan berubah menjadi sesuatu yang tidak semua orang bisa terima. Dan ini menjadi poin penting. Karena di MotoGP bukan hanya soal cepat di lintasan. Cara seorang pembalap membawa dirinya di luar trek juga ikut membentuk bagaimana dia dipandang, baik oleh rival, tim, maupun publik. Ketika sikap mulai dianggap terlalu percaya diri, bahkan mendekati arogan, maka narasi yang terbentuk bisa berubah. Reggiani sendiri bahkan secara halus membedakan antara Acosta sebagai pembalap dan Acosta sebagai figur publik. Sebagai pembalap, dia luar biasa. Tapi sebagai sosok yang tampil di media, ada sikap yang menurutnya kurang disukai. Ini menunjukkan bahwa Acosta saat ini berada di fase yang sangat menarik dalam karirnya. Ia sudah cukup cepat untuk ditakuti di lintasan, tapi juga mulai cukup besar untuk dikritik di luar lintasan. Dan jika tidak dikelola dengan baik, kesan terlalu sombong ini bisa menjadi bumerang. Karena semakin tinggi ekspektasi terhadapnya, semakin besar pula sorotan terhadap setiap sikap yang dia tunjukkan. Pada akhirnya, Acosta memang punya semua yang dibutuhkan untuk menjadi bintang besar MotoGP. Tapi seperti yang tersirat dari pernyataan Reggiani, menjadi hebat saja tidak cukup. Cara membawa diri juga akan menentukan seberapa jauh dia bisa diterima. Bukan hanya sebagai pembalap, tapi sebagai ikon.